Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kali ini kita akan bahas soal tata cara wudhu di kendaraan umum nih Kiai ya. Ah, Biasanya kalau kita berpergian dengan kendaraan umum, ada juga nih yang kita kemudian melakukan wudhu dengan cara menggunakan air minimal mungkin ya, hanya segenggam, kemudian disapukan rata di ya, tempat-tempat wajib yang wudhu wajib begitu wudhu, ya. ya, Nah itu apakah boleh sebetulnya ya. Kiai? Boleh dan tidaknya itu tergantung caranya. Jadi Hmm, memang ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwudhu dengan air yang ukurannya sangat-sangat sedikit, 1 mud bahkan. Mungkin itu kira-kira kalau pakai gram itu ya setengah gram lebih sedikit. Berarti oke, air itu sangat sedikit. ya. Kalau kemudian dalam konteks hari ini, mungkin paling mudahnya itu pakai air mineral lah. Iya, Ya misalnya kita bawa air yang paling kecil itu iya, 330 ml biasanya ya. Saya nggak boleh sebut merek kan. iya. 330 ml Air itu mineral yang yang kecil kecil, saja ya. ya. Dan saya anjurkan kepada para pemirsa jangan yang di gelas, tapi yang di botol. Iya. Karena kalau yang di gelas itu sulit untuk dituang kan, dia harus menggunakan sedotan dan sebagainya. Tapi yang paling aman adalah menggunakan seukuran air 330 itu. Itu adalah batasan yang terkecil yang tersedia botolnya hari ini. Kemudian apakah air seperti itu bisa cukup untuk berwudu? Itu tergantung. Tergantung dalam Islam itu, dalam fikih itu harus kita bedakan antara air yang mendatangi saya atau saya yang mendatangi air. Nih, kalau Hmm, wudhunya menggunakan bak air bak itu, maka disyaratkan airnya harus banyak. ya. Itu yang dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan harus lebih dari 2 kulah atau 270 liter misalnya. Nah, kenapa? Karena kan air itu kita ambil begini, Mm-mm, kita pakai bersuci. Setelah kita pakai bersuci, kan ada air yang menempel. iya, Ini air yang sudah dipakai bersuci, iya. namanya mustakmal. Kalau ini masuk ke air yang sedikit, nanti air yang sedikit itu tidak lagi bisa mensucikan karena dia Hmm, sudah mustakmal. Itu kalau saya masuk ke air tadi. Tapi kalau air yang mendatangi saya, itu tidak ada syarat 2 kulah. Saya hmm, ambil air mineral misalnya, saya iya, buka tutupnya ini. iya, Tentu di perjalanan, kan kita tidak bisa mendapatkan wudhu yang ideal. Maka kita ambil yang wajib-wajibnya saja. Tentu tidak berkumur, iya. tentu tidak istinsak dan sebagainya. Caranya adalah tuangkan air. Sekedar menggenang di sini. Kemudian ini yang paling penting, diusapkan ke muka. Tapi tidak boleh tangannya terlepas. Nih Iya, saya iya, sedang iya. berbicara karena durasi juga hanya pada mazhabnya Imam Syafi'i ya. Iya. Yang saya yakini itu adalah mazhab kita semua. Kita tempelkan di sini airnya saya tuangkan, saya basuh nih semuanya. Ini jangan sekali-kali dilepas begini. Karena kalau dilepas begini, air tadi jadi air Iya, mustakmal, sudah dipakai. iya. Dia nggak bisa mensucikan bagian sini. Tapi kalau dia nempel, ini kita katakan ada genangan, Mm-mm. kita ginikan agak rata, misalnya di perut Telapak tangan ini, tangan. telapak tangan ini, kemudian kita tempel nih, ratain begini. Maka Hmm, itu sudah cukup. Nanti tangan juga gitu. Begitu kita masuk ke sini, ya hanya ini saja. Begini semua, jangan lepas. Kecuali setelah ininya rata. hmm, Atau kemudian kalau mau dilepas, ya lepas saja. Tapi ambil air baru. hmm. Pertanyaannya cukup nggak segitu? Iya, Untuk kemudian nanti sampai kepada kaki. kaki. Nah, itu yang menjadikan wudhu seperti itu menjadi sah. Tapi butuh kecermatan dan kehati-hatian. Oke, baiklah. Ini masih terkait wudhu juga, Kiai. Nah, ada pertanyaan, apakah memegang kemaluan Iya. itu membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu itu ada hilaf dalam fikih. Mazhabnya Oh, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal karena berdasarkan hadis Nabi juga. Nabi ditanya, Nabi kalau saya bersentuh kemaluan saya batal enggak? Kemaluan itu kan bagian dari tubuh kamu, sama dengan tangan, sama dengan telinga, maka tidak batal wudhunya. Nanti ulama tinggal berbeda pandangan hadis ini diucapkan Nabi kapan? Atau kemudian sahih atau tidak, itu iya. lain masalah. Tapi itulah dalilnya Imam Abu Hanifah. Oke. Yang kedua Imam Malik nih, imam yang kedua. Mm-mm. Mengatakan batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, dia tidak batal. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i ini yang terakhir mengatakan batal. Sengaja tidak sengaja, ada syahwat tidak ada syahwat, pokoknya bersentuhan dengan kemaluan hukumnya batal. Batal. Hadisnya itu ada semua. Hmm, Tinggal nanti
merangkainya. Kata Imam Syafi'i, hadis yang menyatakan ini tidak membatalkan itu mansuh, terhapus. Karena itu di awal Islam. Nanti setelah akhir Nabi di Madinah itu memerintahkan untuk berwudu. Nanti yang satunya mengatakan, oh enggak, ini hadisnya lebih sahih dan sebagainya. Apapun itulah dalam hasanah Islam. Kalau Bapak bertanya, Faiz gimana pandangannya dalam hal-hal seperti ini, karena berkaitan dengan ibadah yang pokok, penting untuk kita berhati-hati. Iya. Jadi katakan itu batal dan kita mengambil air wudhu wudhu kembali. Tapi kalau lagi dalam situasi sulit kayak tadi bagaimana tuh Kiai? Kalau kayak Airnya sudah airnya cuma ada sedikit satu loh. botol. Kalau airnya sedikit, kemudian tidak ada kesempatan untuk mendapatkan air lagi dan dia menyentuh kemaluannya, kan masih bisa tayamum. Oh iya. Gitu. Dan yang paling penting ya, yang paling penting nih, Mbak Eva, catatannya adalah ketika kita melakukan ibadah seperti itu, kemudian ada kekhawatiran sempurna atau tidak sempurna, kita ngelihat untuk apa kita berwudu. Kalau kita berwudu untuk sholat, lihat waktunya. Jadi misalnya gini, saya sholat dengan air yang sedikit tadi, tapi ada kekhawatiran rata nggak sih, gitu loh. Sementara saya dalam kondisi musafir nih, saya dikasih sama Allah itu kesempatan untuk melakukan sholat jamak takhir. Duhur dengan asarnya saya lakukan di waktu asar. Ini saya mau terbang ke Surabaya misalnya, tahu-tahu di bandara, ya naudzubillah juga airnya mati gitu loh. Tapi ada air mineral, saya pegang ini saya bisa berwudu. Tapi saya tahu kalau nanti saya jamak takhir di Surabaya, saya bisa wudu yang sempurna loh. Tidak ada keraguan-raguan. Maka dalam hal ini saya selalu mengatakan saya akan sholat di Surabaya. Kenapa? Saya bisa sholat itu dengan sempurna. Nah, kalau kemudian ya para pemirsa menyatakan, tapi kalau itu bisa dilakukan dengan baik dan benar, silahkan. Oke, yang penting keyakinan dari Iya, diri kita sendiri. iya. Sama mungkin ada yang perlu saya tambahkan. Bagaimana kalau orang mandi? Ya, orang mandi kemudian memegang kemaluannya. Ya, kalau saya bilang selesaikan dulu urusan itu. Selesai semuanya pakai anduk. Kemudian dia berwudu sehingga tidak ada kemungkinan untuk batal. Baik. Kita akan lanjutkan lagi, Kiai. Kita harus break terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali dengan pembahasan lain. Ini soal mandi besar bagi perempuan. Apakah harus pakai sampo atau tidak? Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan akan segera kembali.